Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviantina. Saya dari Prodi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dengan nomor NIM 25096266016. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah studi Al-Quran dengan tema Ulumul Quran. Nah, Ulumul Quran sendiri yaitu ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Yang di sini saya akan membahas tentang Ulumul Quran. Yang pertama, ya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara malaikat Jibril dan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan turunnya itu secara bertahap, tidak langsung. Tujuannya agar Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup, pembeda antara salah dan benar, serta rahmat bagi umat manusia. Dan yang kedua yaitu proses pengumpulan Al-Quran. Proses pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu awalnya Al-Quran itu dihafal dan ditulis di berbagai benda. Dan pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, Al-Quran itu dikumpulkan menjadi satu mushaf. Nah, kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, mushaf disalin dan disebarkan agar umat Islam dimanapun dapat membaca mushaf atau Al-Quran. Dari situlah Al-Quran terjaga sampai sekarang. Dan yang ketiga yaitu adalah sistematika urutan Al-Quran. Al-Quran mempunyai 114 surah dan disusun bukan sesuai urutannya, tapi sesuai dengan petunjuk Nabi. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Kenapa? Surah pertama yang turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ada pertanyaan tentang kenapa surah Al-Alaq turun pertama tapi ada di akhir? Seperti yang tadi, yang awal saya jelaskan, Al-Quran atau surah-surah disusun bukan sesuai urutannya, tapi sesuai petunjuk Nabi. Jadi gitu. Tetap penjelasan sistematik urutan Al-Quran. Dan yang keempat ada hal-hal yang berkaitan dengan ayat Al-Quran. Hal-hal yang berkaitannya yaitu pertama, munkam dan muntasabih, yang kedua ada nakis, terus yang ketiga ada makiyah, terus yang keempat ada madaniyah. Nah, makiyah sendiri di sini yang artinya yaitu ya ayyuhan nas, yang artinya wahai manusia. Dan sedangkan madaniyah ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Keduanya ini saling berhubung untuk berbagai tujuan, termasuk larangan, perintah, dan peringatan. Dan yang kelima ada penjelasan tentang kandungan makna atau tasfir. Kandungan makna atau tasfir adalah penjelasan isi ayat-ayat Al-Quran, kan kandungan makna atau tasfir. Nah, tasfir ini adalah penjelasan isi ayat-ayat Al-Quran agar manusia bisa lebih mengerti maksud Allah. Karena tidak semua orang paham langsung arti ayat Al-Quran. Maka dari itu para ulama menjelaskan artinya berdasarkan ilmu bahasa, terus sejarah, dan penjelasan Nabi Muhammad SAW. Dan yang keenam, di sini ada hukum-hukum yang ada di kandungan Al-Quran. Jadi, penjelasan tentang hukum-hukum ini menjelaskan tentang hukum ibadah, hukum bermasyarakat, hukum akhlak, dan hukum larangan keras. Semua itu dilakukan
agar manusia bisa hidup tertib, adil, dan selamat dunia dan akhirat. Dan yang ketujuh di sini ada keindahan bahasa Al-Qur'an. Nah, keindahan bahasa Al-Qur'an terletak pada balaghah yang artinya kefasihan. Ada di keindahan bahasanya ada di kefasihan yang struktur bahasanya dinamis dan strategis. Penggunaan gaya bahasanya sastra seperti iltifat dan majas, harmoni bunyinya, serta kekayaan makna dan diksi yang tidak dapat ditandingi. Mungkin segitu dulu penjelasan tentang ulumul Quran yang saya mengerti, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.